Tantangan pengawetan masyarakat adat di Minangkabau lanjutan 2. Persoalan baru. Di luar capaian positif penguatan adat Tasabui, perlu diperhatikan pula mengenai gejala baru seperti dijelaskan berikut itu. Pertama, dilema etnisitas dan lokalitas. Sejak terjadi otonomi lokal, gelombang kesadaran etnisitas sebagai pilar institusi adat kian menguat jika dikonfirmasikan dengan ideologi sentralisme. Besaran lokalitas tentu bermakna positif, yakni bentuk counter hegemoni. Ruang baru bagi legalitas untuk hidup itu berarti menjadi parameter pelaksanaan demokrasi dalam hal relasi kekuasaan pusat dan daerah atau negara dan masyarakat melalui desentralisasi kewenangan, partisipasi dan kontrol warga terhadap negara menemukan ruang aktualisasinya. Segala bentuk kemungkinan potensi lokal yang kurang begitu banyak cerita pada masa Orba melalui desain state kooperatisme dan otoritarian birokratik kurang oleh pusat pada lokal dapat dicegah karena jarak yang berdekatan antara rakyat dan pengambil kebijakan. Distribusi kekuasaan relatif adil dan merata. Asumsinya, keteraturan melalui government tidak mesti bertumpu pada sentra negara atau tidak perlu berfungsi pada sentrum negara. Dengan kata lain, desentralisasi pada masyarakat justru menjadi garansi lahirnya tatanan beradab yang kurang civilized kurang. Kenyataannya paradoksal pun bermunculan. Restrukturisasi adat lahir sebagai entitasi nilai, ritualisme dan sistem kekuasaan cenderung berkutat pada romantisme kultural masa lalu dan bukan mustahil memiliki presentasi politik di balik pengembalian romantisme itu. Pengalaman selama itu menunjukkan bersamaan menguatnya eksistensi adat ternyata disertai pula menebalnya ideologi etnik yang dalam bahasa populer diistilahkan etnonasionalisme. Fenomena itu dianggap biasa pada era pancaroba. Tetapi jika dalam prosesnya kemudian muncul eksklusivisme, maka jelas menjadi persoalan di kemudian hari. Karena itulah permasalahan penting dan perlu diperhatikan adalah etnonasionalisme itu cenderung terperangkap pada praktek neo-otoritarisme. Kendati pun masih separatis sifatnya, konflik antara warga yang kurang adat sebagian besar bersumber karena struktur baru oligarkis di komunitas adat dan penguatan etnisitas. Akibatnya muncul tuduhan dan stigmatisasi oleh penguasaan kepada komunitas lokal bahwa mereka dianggap gagal mandiri.
mengelola persoalan lokal iko persoalan yang tidak dapat dianggap sepele agar tidak tergelincir pada kecenderungan munculnya tindakan manipulasi oleh kekuasaan sebagaimana yang terjadi banyak kini di mana pemerintahan pusat akan melakukan revisi atas undang-undang otonomi daerah lalu akan dikembalikan ke sentralisasi. Kedua, kesenjangan antara harapan demokrasi politik dengan penguasaan alat produksi bagi masyarakat adat atau komunitas lokal. Akselerasi pemberdayaan adat belakangan itu masih cenderung memprioritaskan kesadaran politik dalam ranah demokrasi, dalam kurang partisipasi, kemajemukan, toleransi, dan inklusivisme. Diulang kembali, inklusivisme sebagai manifestem sayangnya secara umum tanpa dibarengi oleh penguatan struktural. Perjuangan pemilikan alat-alat produksi dalam sistem ekonomi komunitas untuk membangun kesadaran kelas dalam sistem ekonomi adat. Al-iko dapat dilacak dari fakta bahwa kesadaran pentingnya prinsip-prinsip demokrasi politik yang begitu meningkat, bahkan lahir radikalisasi adat toh masih saja dihantui oleh fakta krisis sumber daya material, keterbatasan hak penguasaan ekonomi. Apa yang bisa dijelaskan mengenai itu semua adalah narasi politik seringkali dianggap tidak mampu menjawab problem real warga adat. Pendidikan politik dianggap terlalu mengawang-awang dan indah membumi. Di sebelah kasus menunjukkan mengenai sistem adat terhadap kehendak perubahan menandai dinamika politik nasional dan lokal. Al-iko menjadi counterproduktif atas agenda demokrasi yang diprogramkan para aktivitas sosial hanya bersumber karena belum mampu meyakinkan jaminan ekonomi adat yang akan diterima dalam konteks perubahan politik tersebut. Itu kenyataan yang sangat ironis yang mengkhawatirkan banyak sengketa antara warga dalam kurang adat atau komunikasi lokal lainnya terjadi di mana-mana, dan kami menganggap Al-iko menjadi bibit demokrasi politik di lingkungan komunitas ternyata bersumbernya karena belum terjawabnya kebutuhan ekonomi adat. Sabananya persoalan kelangkaan sumber daya lokal dalam kurang adat atau komunitas lokal lainnya menjadi sumber masalah yang harus dijawab di luar wacana demokrasi politik. Ketiga, menguatkan neoliberalisme yang liberalisasi pasar menjadi perangkap baru bagi komunitas lokal dengan lahirnya fenomena baru privatisasi komunitas adat. Banyak peristiwa muncul di mana
krisis kepercayaan yang kurang distrust terhadap negara di kalangan masyarakat ternyata belum mampu diteruskan pada upaya membangun kemandirian kekuatan lokal itu ketika harus berintegrasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi di luar dirinya. Seolah-olah hadirnya marketisasi yang menandai perayaan liberalisasi ekonomi dianggap sentrasi manjur ketimbang di mana harusnya mati suri karena tidak memiliki modal. Dengan demikian tidak mengherankan jika di dalam memahami kehadiran pasar justru sekedar dilandasi oleh hasrat pragmatis, yaitu agar suatu komunitas sosial mampu survive secara ekonomi. Resikonya adalah menguatnya eksistensi komunitas lokal mengimbangi negara sebagai bentuk pengakuan dirinya menjadi subjek baru dalam relasi ekonomi politik. Tetapi di sisi yang lain, masyarakat adat justru menjadi objek permanen saat berhadapan dengan pasar. Contoh-contoh gejala pencaplokan hak-hak penggunaan tanah oleh bekerjanya investasi asing dapat dipakai dalam memperkuat analisis itu. Indak berlebihan jika dikatakan bahwa otonomi desa, adat atau komunitas lokal lainnya akhirnya tagalencia kepada arena eksploitasi yang mengukuhkan kekerakusan kapitalisme terhadap sumber daya alam dan ekonomi komunitas.